La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Di video kali ini saya ingin berbagi nasihat dari baginda Rasulullah SAW tentang pentingnya kita bagi umat Islam dalam menjaga sholat fardu. Dari satu hadis yang pernah beliau sampaikan, diriwayatkan dari Abu Hurairah, yang berbunyi, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi sholatuhu, fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Yang mafhum artinya, sesungguhnya amal seorang hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika baik sholatnya, maka ia sungguh beruntung dan selamat. Jika rusak sholatnya, maka ia sungguh kecewa dan merugi. Inilah sobat sekalian, bagi kita yang sudah balik, pentingnya menjaga satu kewajiban yang dalam satu hari satu malam ini berlaku 5 kali. Kenapa kok sholat ini menjadi hal penting dalam kehidupan umat Islam? Sekali lagi, bahwa Rasulullah sampaikan bahwa amal nanti yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat adalah sholat kita. Apabila sholat kita ini baik, maka Allah akan menganggap baik semua amaliyah kita. Tetapi sebaliknya, bila sholat kita ini rusak, maka seluruh amaliyah kita juga akan dianggap rusak. Dalam kehidupan yang singkat ini, ada begitu banyak amaliyah-amaliyah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada zakat, ada sedekah, ada puasa, ada haji, yang itu semua menempati pada posisi kedua untuk dihitung pada hari kiamat nanti. Maka inilah pentingnya kita menjaga sholat, meyakini apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, bahwa apabila sholat kita terbaik, maka amaliyah kita juga akan dianggap baik. Selain daripada itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjanjikan satu keutamaan, yakni apabila kita dalam keadaan punya masalah, maka Allah perintahkan kita mencari pertolongan dengan sabar dan sholat. Ya, wasta'inu bis-sabri was-sholah. Ini dalam surat Al-Baqarah. Maka sholat bukan sekedar menjadi kewajiban buat kita atau hal yang menggugurkan kewajiban kita dalam keseharian, tapi sholat juga bisa menjadi salah satu media buat kita yang saat ini punya masalah apapun itu, masalah ekonomi, masalah jodoh, masalah keluarga, masalah karir dan lain sebagainya. Ini bisa kita selesaikan dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sabar dan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-sholah. Karena sholat merupakan perintah Allah yang paling besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan perintah-perintah yang lain ini melalui malaikat Jibril. Sedangkan untuk perintah sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil langsung Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat ini tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Ini menunjukkan bahwa sholat adalah perkara yang paling penting, sehingga saking pentingnya tidak bisa diwakilkan. Maka sobat sekalian, turunnya sholat ini setelah Rasulullah Isra Mi'raj disampaikan kepada para sahabat radhiyallahu anhum pada waktu itu, menjadikan ini sebagai kabar gembira. Kenapa? Karena sebelum perintah sholat ini turun, apabila sahabat ini punya masalah, kebanyakan ini datang kepada baginda Nabi untuk menanyakan solusinya. Begitu juga umat-umat terdahulu. Apabila ada persoalan, ada masalah apa saja, mereka datang kepada nabinya untuk meminta jawaban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita umat akhir zaman saat ini, Allah berikan sebuah hadiah yang sangat besar, yaitu sholat. Melalui Isra Mi'raj dulu, yang berawal dari 50 waktu menjadi 5 waktu, ditambah dengan sholat-sholat nafil yang lainnya. Inilah sobat sekalian, pentingnya kita menjaga sholat dan belajar mendirikan sholat. Ya, setiap waktu sholat datang, kita usahakan bagaimana pentingnya sholat, bukan yang penting sholat. Karena apa? Ada banyak hikmah kalau kita ini mendirikan sholat.
Salah satunya adalah keberkahan ya, dalam kehidupan kita, baik umur kita maupun usaha kita, keluarga kita yang berkaitan dengan diri kita. Ini ada kaitannya dengan sholat. Ditambah lagi hal satu yang paling kita harapkan, apa itu? Bagaimana kita nanti ini bisa masuk surga tanpa hisab. Salah satunya adalah dengan menjaga sholat, yaitu dengan mendirikan sholat. Terus bagaimanakah kita bisa mendirikan sholat sesuai dengan yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW? Caranya adalah kita tunaikan sholat ini di tempat adzan dikumandangkan, ya, tepat pada waktunya dan dilaksanakan dengan berjamaah. Karena mendirikan sholat fardu dengan berjamaah ada begitu banyak keutamaan. Maka sobat sekalian, kita utamakan saat ini bagaimana sholat fardu ini bisa menjadi salah satu agenda penting dalam kehidupan kita, agenda utama di antara agenda-agenda dunia yang lainnya. Pokoknya kalau adzan sudah berkumandang, usahakan hati kita bergetar untuk segera mendatangi panggilan Allah yang maha besar itu, yaitu menuju kemenangan. Kan salah satu bunyi adzan adalah hayya 'alal falah. Nah, inilah sobat sekalian, jadi amaliyah sebesar apapun ya, sedekah sebesar apapun, infak sebesar apapun, nah, berapa kali kita menunaikan ibadah haji dan umroh, tetapi kalau sholat kita ini rusak, maka semua amaliyah besar tersebut akan dianggap rusak pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa ruginya kita. Nah, maka bagi kita yang saat ini diuji dengan Allah dengan kekurangan, tidak usah berkecil hati. Selagi jiwa dan badan kita masih bisa mendirikan sholat, masih ada satu harapan untuk mendapatkan karunia besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi juga bagi yang diuji dengan kekayaan dan lain sebagainya, jangan lalai ya, karena kekayaan, jabatan, popularitas itu semua juga ujian buat kita. Bagaimana tatkala adzan berkumandang, duniakah yang kita dahulukan ataukah panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita utamakan? Sobat sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.